Ini untuk muamalahnya. Kita bahas sedikit tasawufnya. Biasa dua kan. Sedikit aja tasawuf mah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ladzi yajtahidu fil a'mali shalihah ya'tamidu 'alaihi fa huwa mu'jibun bi nafsihi jari 'ala rabbih. Kama balaguna kan? Iya, itu yang kemarin. Wa kama balagana anna 'abidan abadallah kata abadallah khamsamiyat sanah katanya. Fa idza kana yaumal qiyamah yaqulu Allahu lahu ya ibadi udkhulul jannah bi rahmati udkhulil jannah bi rahmati. Dikatakan di dalam kitab An-Nasaih Diniyah karya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah. Yang terakhir kita pelajari di mana apabila kita beribadah, beramal, lalu kita menganggap setiap amalan ini karena kita mampu melakukannya, maka hati-hati, itu termasuk dalam kategori ujub. Ujub, ya enggak? Memiliki jajaran, termasuk jajaran dosa-dosa besar. Ya, ujub, ya, itu ketika dia membanggakan apa yang menjadi prestasinya dalam sisi ibadah atau amal apapun, itu namanya ujub. Ya, membanggakan diri sendiri. Ya, itu ujub. Na'udzubillah min dzalik, termasuk kategori dosa besar. Ya, makanya ditegaskan kemarin oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, setiap amalan yang kita kerjakan jangan menganggap bahwa amalan bisa merubah kondisi kita. Ya, amalan yang kita lakukan sudah membuat diri kita mulia di sisi Allah SWT. Amalan sebaik apapun tidak bisa membedakan kita dengan siapapun. Walaupun ada dalam kategori Al-Quran, ya kan, di mana Allah itu melihat seseorang, ada perbedaan di antara semua makhluknya itu dengan ketakwaan. Walaupun dengan hal tersebut tetap untuk kitanya. Itu kan dalam Al-Quran itu untuk penilaian Allah, bukan untuk penilaian kita kepada sesama kita. Paham? Jadi kita tidak boleh menilai siapapun karena kita sudah lebih baik dalam beramal. Karena ketika kita menilai diri kita lebih baik karena kita lebih baik dalam amalnya, tandanya kita ujub. Ingat, dosa besar setiap harinya bukan pahala yang tercatat. Na'udzubillah min dzalik. Kan banyak. Kita mentang-mentang kita paling rajin ngajinya, paling rajin ke masjidnya, kita udah paling baik di antara sekomplek kita. Orang-orang tongkrongan kita. Na'udzubillah min dzalik. Jangan, bukan itu. Ya enggak? Karena takarannya itu kemuliaan, rahmat dan kasih sayang Allah yang sudah Allah berikan itu, bahkan sampai kita mampu melakukannya karena memang Allah yang menganugerahkan. Paham? Kita harus sadari itu. Bukan karena kita mampu, bukan karena kita mampu sedikit pun. Dengan amalan sebanyak apapun kita tidak bisa memastikan bahwa kita memegang pintu surga atau kita bisa masuk surga, nggak bisa. Ya, makanya di sini yang hari ini wakama balagana ana abidan abadallah katanya. Khamsamiyat sana. Ada kisah yang sangat menarik di mana ada kisah yang sampai kepada kita ana abidan abadallah katanya khamsamiyat sana. Seseorang hamba yang pernah beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Mungkin kita sekarang kaget, ya. Beribadah 500 tahun umurna sabaraha, ya. Kita umur mentok di 70 umumnya. Ya kan? Umumnya di 70 mentoknya. Ada itu. Kalau dulu umurnya panjang-panjang. 1000, ya kan? Macam-macam ya, 700 ada panjang-panjang umurnya orang-orang terdahulu. Ya, manusia-manusia terdahulu umur panjang-panjang. Umur-umur kita nih umur-umur yang memang udah dikasih umur-umur pendek semua. 70, 65 ya kan. Ya syukur-syukur sampai 100 ge. Ya kan, pengen sampai 100. Nyusahin. Ya. Mendingan umur berapapun asal berkah umur. Makanya setiap ulang tahun lah bahasa kita nih. Setiap ulang tahun yang kita minta, yang kita doa bukan panjang umur, ya. Mudah-mudahan diberikan keberkahan umur. Jadi kita setiap berdoa itu minta keberkahan umur, cukup. Jangan minta panjang umur. Ya. Wah, lamun tuh minta panjang umur isu pai. Waduh. Si malakama juga katanya. Tuh minta panjang umur teh dibere leuwih nya teh. Minta panjang umur disinyusahkeun ya teh. Mangga mendingan minta berkah. Karena umur diminta enggak diminta pun ya udah segitu. Ya, tidak akan maju, tidak akan mundur. Eta nu ngaranna umur teh.
Jadi ada hamba yang beribadah 500 tahun. Ini walaupun untuk kita ukur sekarang. Karena katanya kan ada ibadah-ibadah yang sama persis kayak ibadah 1000 tahun, 500 tahun dan lain sebagainya. Taruhlah sama. Ini ceritanya ada seorang hamba, dia beribadah 500 tahun. Bayangin beribadah 500 tahun. Yang anak dapatin ini seorang hamba ibadah 500 tahun itu dari mulai balik. Dari mulai balik, kisah ini anak dapatin dari mulai balik. Dia pergi khalwat ke suatu gunung. Dia duduk di belakang pancuran air, ya kan? Dia benar-benar khalwat, tidak mengerti tentang adanya dunia. Hanya dia sendiri beribadah 500 tahun itu. Selama itu dia beribadah, lalu meninggal. Nih. Ketika meninggal dari mulai balik, coba bayangin, dia ibadah nggak pernah maksiat. Dia meninggal di hari kiamat, Allah memanggil, ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, udkhulil jannah birahmati, masuklah surgaku ini dengan rahmatku, dengan kasih sayangku kepadamu. Karena ibadah yang luar biasa, Allah sayang, ya kan? Masuklah kepada surgaku dengan rahmatku. Fayaqulu ya Rabbi, katanya, bal bi amali, komplain. Ini orang hambanya Allah ini yang udah ibadah 500 tahun komplain ceritanya. Ini cerita ini nih untuk kita, untuk kita renungkan. Ini cerita nih seorang hamba yang udah beribadah selama 500 tahun ini komplain sama Allah. Ya Allah, dengan amalku lah, katanya. 500 tahun kayaknya sia-sia banget, percuma amat kita beramal, nggak ada bisa nilainya, bahasa kita. Dengan amalku lah, kan? Fayamurullah fihi fayuhasabu ala ni'matil basar. Dimana ketika si hamba tadi, orang tadi komplain kepada Allah untuk memasukkan surga dengan amalnya, kata Allah, kalau semua diilustrasikan ceritanya nih, ya udah, kalau ingin dengan amalmu maka hitung-hitunglah dulu, kata Allah begitu. Kalau engkau menganggap ingin masuk surga dengan amalmu, boleh, tapi hitung-hitunglah dulu. Silahkan malaikat bawa hambaku ini untuk diperhitungkan apa yang menjadi amalnya, bandingkan dengan nikmat yang telah kuberikan, satu kelopak matanya, kata Allah begitu. Dibandingkan dengan satu kelopak matanya, dikatakan di sini apaan? Fatastaghriqu jami' ibadatihi, 500 tahun ibadah yang sudah didedikasikan kepada Allah hanya dengan nikmat satu kelopak mata yang telah Allah berikan kepadanya, tidak ada apa-apanya. Tenggelam amal ibadahnya hanya dengan kenikmatan Allah yang sudah Allah berikan selama itu. 500 tahun Allah berikan satu kelopak mata, ya. Dengan ibadah kita kepada Allah, bahasanya saban hari saban malam kita ibadah, nggak ada apa-apa, ya, dengan satu kenikmatan, yaitu bisa memandang dengan satu kelopak mata. Bayangan kita dikasih dua, dikasih umur 70 tahun, ibadah kita dalam 24 jam berapa lama? 20 menit juga udah gelisah, enggak? Iya kan? Sholat 5 menit aja udah gelisah, keganggu lagi tukang bakso tusuk, ya kan? Keganggu lagi tahu bulat, ya kan? 5 menit tuh, baru 5 menit udah keganggu. Siomay, ketok-ketok, bakso, kenteng-kenteng. Waduh, lagi sholat nih. Utang lagi, ganggu macem-macem. Ini baru 5 menit udah gelisah gitu. Nah itu kita harus perbaiki, ya kan? Dan bukan karena amal kita. Makanya kenapa kita duduk nih di majelis taklim? Kita duduk di majelis taklim yang pertama, kalau Al-Fagir ingin mengingatkan diri anak pribadi, duduknya di majelis taklim itu kita meminta agar seluruh dosa Allah hapuskan. Baik dosa kecil ataupun dosa besar. Minimal yang kita inginkan, kita mati, meninggal nanti ini kita nih minimal tanpa dosa. Urusan pahala nanti terserah Allah akan menempatkan kita di mana. Tentu ada harapan terkecil dari lubuk hati kita nih, kita ingin diridhoi oleh Allah. Ingin diberikan rahmat oleh Allah SWT. Cukup dengan keriduan seluruhnya, tercukupi. Ya, hanya kita dapat keriduan, semuanya yang kita inginkan, bahasa kita inginkan, kalau kita inginkan, Allah akan berikan. Khususnya yang terpenting nih, makanya kita permulaan majelis kita itu dengan burdah atau maulid.
ini nih. Kita pengen duduk bersama Rasulullah SAW. Berkumpul bersama Rasulullah SAW. Itu. Jadi jangan menganggap, sekalipun jangan pernah menganggap duduknya kita di majelis taklim kita merasa lebih hebat, merasa lebih alim, merasa lebih bersih di antara kawan-kawan kita yang lain, di antara saudara-saudara kita yang lain. Bahkan nih yang harus kita perbaiki itu setiap pelajaran, setiap ilmu yang Allah titipkan kepada kita ini mengingatkan kita untuk memperbaiki diri. Paham? Bukan mengingatkan orang, bukan. Kita ada sesuatu yang perlu kita arahkan atau dakwahkan, silahkan. Tapi bukan untuk memperbaiki orang, bukan. Setiap apapun yang kita sampaikan bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi untuk memperbaiki diri sendiri. Jelas? Jelas. Maka dikatakan katanya fatabqa indahu ni'mallah katsira. Tadi kisah tadi nih. Hilang sudah tenggelam sudah amal ibadah 500 tahun, katanya ternyata masih sisa nikmat-nikmat yang belum terbayar. Ya. Makanya kan kudu bersyukur kita. Nikmat yang belum kebayar nih masih banyak. Baru satu kelopak mata sudah tenggelam amal ibadah belum bisa ngebayar apa yang sudah Allah berikan. Fayamuru bihilan nar, ketika itu Allah memerintahkan si hamba tadi yang udah ibadah full tanpa maksiat masuk neraka. Ya sudah, kalau nggak ada bayaran lagi untuk nikmat yang telah aku berikan, silahkan masuk neraka. Ngeri nggak begitu? Udah mau masuk surga dengan rahmat Allah, komplain sama Allah pengen masuk dengan amalnya. Karena dia sudah merasa hebat nih, ya kan? Kata Allah, udah hitung-hitungan, ternyata nggak ada apa lagi yang bisa bayar nikmat Allah. Ya udah, kalau udah nggak ada lagi, masuk neraka. Gimana rasanya saya kayak gitu? Ngeri nggak? Ngeri, ya kan? Fayaqulu ya Rabbi udkhilnil jannati bi rahmatik. Ya enggak? Dari yang tadinya komplain, ya enggak? Langsung ngemis, ya kan? Pas Allah katakan masuk neraka kamu. Kalau sudah tidak ada yang bisa kau bayar atas nikmat yang telah diberikan, masuk neraka, langsung ngemis. Ya kan? Ya udah kalau gitu ya Allah, masukin surga lah dengan rahmatmu ya Allah. Ya kan? Tapi karena rahmat Allah yang luas, ketika itu untuk contoh kita, tetap orang tersebut masuk surga dengan rahmat Allah. Itu ya. Jangan sampai kita lepas dari mindset kita nih. Dalam pikiran, dalam perasaan kita itu harus selalu mengerjakan sesuatu karena ingin mendapat rahmat Allah. Ya kan? Puncak utamanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Jelas ya? Habisin cerita aja dulu lah. Fayamuru bihi ilaha, katanya Allah masukin tuh dengan rahmat Allah hamba tadi dimasukkan ke dalam surga. Wa yasni alaihi wa yahmiduhu jalla wa ala. Wah, pas dimasukin ke surga dipuji, ya kan, diagungkan. Memang seharusnya seperti itu, ya kan, oleh hambanya tadi. Faqad dhahara annahu la budda min amrayn. Dengan kisah tadi, tentu kita bisa menilai bahwa untuk masuk surga itu perlu dua hal. Ya. Untuk masuk surga itu perlu dua hal. Faqad dhahara annahu la budda min amrayn. Jelas kita bisa menilai bahwa untuk masuk surga itu perlu dua hal. Apa? Ahaduhuma, yang salah satu diantaranya islahul amal, memperbaiki perilaku, memperbaiki perbuatan, amalan, ya kan? Wathani i'timad 'ala Allah duna. Yang kedua, berharap bersandar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tanpa yang lain. Jadi seluruh amal perbuatan kita, setiap langkah, setiap kedipan mata kita itu yang kita harapkan hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kedipan mata kita, kedipan ada nilai enggak kedipan? Kedipan mata ada nilai enggak? Ada nilai. Kedipan mata kita setiap mengedipkannya harus ada nilai amal yang baik. Ya kan? Kan kadang-kadang ada kedipan mata yang memang kayak seakan-akan ingin julid sama orang lain. Ada sesuatu, orang berkata-kata, ya kan? Ngelihat sama orang. Iya. Kan dia mengajak julid, mengajak gibah, tapi dengan isyarat. Bener nggak? Iya. Wah, kalau perilaku seperti itu dilakukan, ya enggak? Kedipan mata memiliki dosa. Bener nggak itu? Iya. Ada nggak yang suka begitu? Diam-diam, jangan jawab, biar nggak ketahuan. Ya enggak? Diam-diam. Kita tinggal beristighfar, meminta ampunan dengan perilaku-perilaku seperti itu. Ya enggak? Kita perlu beristighfar, meminta ampunan. Maka ketika dulunya kita berkedip untuk menggibah orang, sekarang kita berkedip untuk
memberikan apa? Memberikan dukungan motivasi agar orang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu. Jelas ya? Gimana caranya? PR sorangan PR. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Apa yang kita dapatkan hari ini mudah-mudahan manfaat dunia akhirat. Amin. Dan juga kita meminta kepada Allah dengan apa yang Allah berikan. Semoga apa yang Allah berikan pahala duduknya kita ini sangat melimpah, sangat berkah, dan Allah berikan juga pahalanya untuk orang tua kita. Amin. Baik yang sudah tidak ada ataupun yang masih ada, yang tidak ada mudah-mudahan Allah muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rahmat dan maghfirah, dan untuk ya orang tua yang masih ada mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, berkah umur dan kekuatan, sehat walafiat agar selalu takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah umur panjang mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah. Amin. Agar lebih sempurna kita baca doa khutbah majelisnya sama-sama ya. Termasuk kita sama-sama juga doakan Sahabul Bait Bapak Yus Hermansah bin Tarmin Sutisna Al-Haji ya, dan juga Ibu Hajah Solihah binti Fulan, dan juga almarhum Egi Ginanjar bin Dudun Durrahman. Mudah-mudahan semoga Allah berikan, ini semuanya almarhum kan? Yang dua yang sedang haji. Sedang haji. Oh, sedang haji. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dan dijadikan haji yang mabrur dan mabrur. Amin. Dan juga untuk almarhum mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan maghfirah. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana, wa qarabatin lana fi dinina, mahalil fitri wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqi kulla halalan daima, wa akhirna azkiya ulama, nahda bil khairi wa nuqda kulla syarr, Rabbana waslih lana kulla syu'un, wa akhirna birridha minkal uyun, waqdi anna Rabbana kulla duyun, qabla an ta'tiyana rusulun nunun, waghfir wastur anta akraman satar, wa salatullahi tabshal mustafa, man ilal haqqi da'ana wal wafa, bi kitabin fihi linnashi shifa, wa ala alihi kiraman syurafa, wa ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak, waj'alna mimman yusari'u biridhak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fatihah. Alhamdulillah.